Paroki Regina Siap. Celi. Dan yang Halo, Mbak satu ini, Agustin. yang satu ini Dokter Yudi. Eh, Oh, halo Pak Dokter. iya, Ya, Mas Lili, kita satu Siap, Pak. grup ya di seri itu misioner. Iya, betul, betul, Pak. DPH Iya. pendamping Komsos. Wih, Ya, berarti tokoh 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 Eh, paroki berarti DPH. Pak, ya, iya. baik. Pak Lili, Silakan Silakan. sorry Pak nih Lili tadi mengganggu dengan waktunya topik. dan kami Hmm. sangat gembira karena Pak Lili mau menyediakan waktu untuk kami Aman, untuk aman, bincang Mbak. Iya, juga. Ya. iya. Waduh, kemarin misa di GBK seru ya, Pak ya? Lumayan lah, Mbak. Pokoknya menantang itu. Itu Iya, 3 hari standby di sana. Persiapan, ya ampun. iya. Sebelum sebelum acara kan kami udah 3 hari di sana, Mbak. 2 hari di sana. Oh, udah Jadi iya, persiapan ya? iya gladi kotor, gladi bersih, cek lokasi segala macam kan. Oh, iya, Terus iya. hari H ya tetap shock juga sih masa sebanyak itu coba. Itu Iya, benar-benar. Pada saat saya misa juga saya ada yang menarik perhatian saya, ada yang bolak-balik bawa tongkat caping sama ada yang bawa ransel. Kebetulan yang di samping saya itu suster. Oh gitu. Saya pengen wawancara tapi udah capek ya, kasihan Iya. juga gitu kan. Jadi dia bolak-balik menarik perhatian saya, ada tulisan Heeh, heeh. Laudato Si gitu. Lucu kan Mbak, tapinya Mbak. Iya, terus saya cari-cari informasi. Nah, kebetulan Dokter Yudi ini membantu saya mencari informasi dan dapat Iya, iya, dapat kontaknya siap, Pak Lilik siap, dari Dokter Yudi juga. siap, siap. Terima Iya, kasih Mbak. Ya iya. itu kemarin kita keisengan kita teman-teman Laudato Si kita iseng kolektif itu Mbak. Biasalah kami Oh, kan perhimpunan anak-anak nakal gitu Mbak, teman-teman itu kan. itu seluruh Indonesia ya? Ya, kemarin yang datang itu dari Lampung sampai Surabaya. Itu volunteernya dari Oh, Lampung Surabaya. Iya, 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 tapi iya. memang ya kebanyakan tetap teman-teman Jakarta sih Mbak, teman-teman KJ. Tapi dari Lampung, Balikpapan juga dari ada ya saya baca. apa? Balikpapan, Sintang, Oh iya, itu simbol-simbol Aceh. kami. Ya, tapi Oh, yang datang ke sana mereka datang juga sih Mbak, cuma sebagai peserta. Yang oke. sebagai relawan itu yang datang itu dari Lampung sampai Surabaya. Pokoknya kota-kota besar antara itulah. Jakarta, Semarang, Total ada Bandung, berapa Jogja. peserta tuh, Pak? Kami total volunteernya 300 Mbak. tiga Yang ratus datang? volunteer. Apa? Yang datang ke GBK? Iya, 300 volunteer. Ya. Waduh, hebat ya. Bapak sebagai Ya, koordinator pasti, aduh, nggak bisa tidur. ya gitu deh Mbak. Tapi teman-teman karena persiapannya udah lama ya Mbak. Jadi itu kan kita udah beberapa ya sejak diumumkan itu kami berusaha melobi panitia itu kan SC sering komite kita bisa terlibat nggak sih itu kan. Ah, Ternyata kami diizinkan karena dulu kan oh, kami juga Mbak ingat Pesparani tahun 2023 nggak di Istora waktu itu? oh iya, Ada iya, iya. Pesparani, ya Nah, waktu itu kan itu sebenarnya pengalaman kami pertama kali turun kan waktu itu. Itu kita menurunkan waktu itu 150 orang volunteer hmm, di sana, 50 orang dan itu juga diizinkan. Akhirnya ketika kemarin kita tahu Bapak Paus mau datang, udah kita coba yuk kita lobby-lobby wah, siapa tahu dapat ini ternyata apa? diizinkan. Ya, ternyata ya berkat Tuhan Iya, dan diizinkan. sangat membantu sih, Pak. Dan sangat Lumayan ya membantu Mbak ya. sekali. Iya, lumayan Iya, Mbak ya. Menurut iya. menurut Mbak gimana kemarin kita teman-teman? Sangat membantu karena botol kosong yang kami pegang itu kami harus pegang kan, kami nggak berani cari tong sampah juga susah kan. Ya Kami betul. pegang mereka inisiatif sekali datang, "Sampahnya dong, botolnya." Oh, iya tinggal pegang. Kita cuma ragu-ragu mau kasih dia, kasihan ini suster Ya, kok kita suruh buang sampah ya. ya, Kasihan banget gitu, mendingan kita pegang sebenarnya. ya, Tapi karena mereka minta ya udah kita kasih gitu. ya, ya takut Heeh, kita itu kan apa? Sebenarnya kan kita udah antisipasi apa sudah ini juga mengimbau kan supaya kemudian masing-masing tahu jabatan sampah masing-masing. Tapi kan kita nggak mungkin kan, Mbak. Situasi kayak gitu, mending kita jemput bola deh daripada nanti apa bener. semuanya nggak karuan, mending apa kita jemput bola gitu. Iya, Ya iya. kita gitu sih, Mbak. Iya. Pak Lili, Mm-mm. ini sebelum masuk ke poin-poin inti nih, saya pengen Pak Lili Ah, mengenalkan diri dong. Asal mula Pak Lilik tuh bisa ya, mengkoordinir nih Laudato Si. Ceritakan sedikit, Pak. ya ini ceritanya agak panjang sih, Mbak sebenarnya, Mbak. Singkat nggak Mau apa-apa. mau oke versi singkat ya, Mbak ya. Mm-mm. Singkat atau panjang ya? Jadi gini, tahun 2020 waktu itu kebetulan ada acara, kami ada acara, 2019 sebelum COVID pokoknya. Kita waktu itu ada acara teman-teman di Kamboja, teman-teman penggerak
keadilan perdamaian se-Asia, kita ngumpul di Kamboja. Nah, kebetulan waktu itu ada teman dari LSM namanya Laudato Si Movement pada tingkat global. Kan di dunia ada namanya Laudato Si Movement, Mbak. Oh, Nah, di dia bawah PBB bercerita, bukan itu? Bukan. bukan, itu organisasi sendiri dan itu mitranya Vatikan, mitranya Tata Suci juga. Jadi gerakan internasional mulainya kami itu 2015, tapi di Indonesia baru kita buat 2021. Nah, awalnya 2019 itu saya ketemu namanya Mbak Sheryl Dugan, itu penggerak, dia simpul koordinator untuk Asia Pasifik. Nah, kami Mhm. ngobrol lah tentang apa itu gerakan Laudato Si pada tingkat dunia segala macam. Lalu saya tanya, di Indonesia udah ada belum Mbak gitu kan? Belum Mas gitu. Itu bahasa Indonesia gitu lah. Belum Mas gitu. Ya kira-kira kita diizinin buat nggak kalau di Indonesia kita buat? Oh iya iya Heeh. iya kayaknya menarik deh. Terus waktu itu kan Monsinyur saya bersama Monsinyur Dominikus Saku, dulu ketua KKP PMPKWI waktu itu. Saya minta izin pada beliau, boleh nggak mendirikan gerakan ini di Indonesia gitu. Lalu waktu itu Monsinyur mengatakan, eh ya kita lihat saja dulu gitu kan. Oke, apa? Ya kalau saya lihat Monsinyur tidak keberatan untuk itu gitu. Lalu waktu itu 2020 kami ikut versi pelatihan bahasa Inggris, begitu bahasa Inggrisnya ada training gitu. Saya ikut dengan Mbak Agnes Winaryati, KKP PMP Jakarta, KAC gitu. Lalu eh, kami dipertemukan, kami ngobrol sama Sheryl, kami bertiga, yaudah kita buat yuk gitu kan. Lalu 2021 kita membuat pelatihan pertama animator Laudato Si itu tanggal 10 April 2021. Nah, tanggal itu yang sekarang kita ambil sebagai tanggal tanggal berdirinya gitu, Mbak. Oh, tanggal 2021. inilah berdirinya ya, lahirnya Tanggal 10 tanggal April. lahirnya Iya, iya. 10 April 2021 kita buat pelatihan. Lalu waktu itu habis itu kita buat pengurus inti 24 Oh, orang yang bertahan sampai sekarang ya 3 tahun ya. Kasihan mereka udah 3 tahun terusnya udah ganti. Itu lalu kita buat pelatihan rutin, kita buat pelatihan rutin namanya Animator Laudato Si. Itu setiap tahun kita buat dan ya puji Tuhan ini sudah sekitar 1.000 lebih Mbak alumninya di Indonesia itu itu tersebar base-nya dari. di ini, di Jogja ya, Pak? Apa? Biasanya di Zoom, Mbak. Base kami di Zoom meeting. Karena Oh, di kami tumbuh Zoom. dan berkembang di tengah-tengah pandemi, jadi kami Oh, iya, mengandalkan iya, iya, iya. koneksi internet begitu. Iya, Kan iya. itu juga sebenarnya apa kado COVID sih Mbak sebenarnya. Jadi ketika kita nggak bisa kemana-mana, kita bisa Ya udah, ngorganisir justru tetap ya berkarya ya. ya dan justru ternyata cepat sekali waktu itu kita cepat sekali. Jadi kita kemarin kita baru saja selesai buat pelatihan yang keempat, pelatihan animator audisi keempat itu sekitar 250 berapa pesertanya gitu. Pelatihannya Jadi seperti apa sih, Pak? Contohnya itu seperti apa? pelatihan seri Mbak. Jadi pelatihan kita buat pelatihan selama online gitu. Selama 4 kali pertemuan, itu materinya tentang apa itu Laudato Si, ensiklik Laudato Si, bagaimana kita bergerak segala macam. Bukan 5 kali pertemuan. Habis itu kita beri waktu sebulan kepada mereka untuk membuat aktivitas konkret, membuat program konkret. Jadi Hmm. mereka harus membuat aktiviti di situ. Lalu apa? Entah di paroki atau di lembaganya masing-masing gitu. Pokoknya minimal mereka mengumpulkan paling tidak aktivitasnya melibatkan minimal 5 orang sehingga mereka mengajak orang kan gitu. Lalu habis itu kita buat pelaporan, mereka diminta buat refleksi dan buat laporan, baru selesai kita kita graduasi. Nah kemarin graduasinya online juga bersama Monsinyur Afin, Oh, Uskup ada Bandar Lampung. graduasinya juga ya, Wah, Pak ya? ada, biar Oh, keren dong Bang. Itu biar keren-keren sarjana gitu. dong, Pak itu ya. Pakai Ada toga dong. nggak tuh? Pakai toga nggak tuh? Kita kemarin graduasinya bisa kudu dipersembahkan Monsinyur loh. Oh, hebat, 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 Jadi ya hebat. kenakalan kenakalan remaja itu ya sampai sekarang akhirnya teman-teman itu pasca pelatihan kita minta mereka berkumpul mengorganisir gerakan di keuskupannya masing-masing. Dan puji Tuhan sekarang sudah dapat ada di Medan, di Bandar Lampung, Jakarta, lalu Bandung, Bogor, Purwokerto, Semarang, Jogja, lalu Surabaya, Malang, lalu Balikpapan itu ramai banget, kemudian Manado, kemudian NTT terutama di Keva, lalu Papua itu juga teman-teman udah bergerak gitu. Itu Gitu semua sih harus Mbak. Katolik, Pak? Atau boleh? Enggak, itu aktivitas peserta kami ada yang Muslim, ada yang Oh, Protestan. iya, iya. Ya, jadi kami campur. Memang fokus utamanya memang ke dalam ya Mbak ya. Tujuan kita memang ke dalam gereja. Tapi kita Ya. kalau teman-teman Muslim mau membuat ya it's okay gitu. Apa kita membuka diri. Yang kemarin itu Pak Budi Munawar itu Profesor Budi Munawar peserta loh. Sama Bu Hebat ya. Halida. Oh, jadi Iya, menjangkau semua ya, Pak ya, bukan hanya iya. Katolik ya. Sama sama Bu Halida Hatta itu anaknya Bung Hatta itu juga peserta juga. Oh, oke, Jadi oke. kami itu agak shock juga ternyata kita bisa secepat itu gitu. Kita melebarnya cepat banget gitu. Iya. Itu sih Mbak. Oh, itu Nah, latar belakangnya terbentuklah ah, komunitas Laudato Si ya, iya. Pak ya. Terus Lalu ini, di tiap Pak, kos, ya, tujuan utama komunitas
Tosi ini apa Pak dengan Eh, kaitannya dengan ekologi dan spiritualitas? Ya, tujuan yang paling penting sebenarnya dulu kan namanya bukan Laudato Si, Mbak, bukan nama Laudato Movement. Dulu namanya Global Catholic Climate Movement (GCCM). Oh, ya ya ya. Ya, tapi kemudian karena nama GCCM itu terlalu hanya bicara soal iklim, sementara isunya kan lebih luas dari iklim nih. Kita bicara soal keanekaragaman hayati segala macam. Maka kemudian teman-teman itu 2021 itu ganti nama menjadi Laudato Si Movement pada tingkat global. Jadi kita yang di Indonesia juga ngikuti ganti nama. Lalu Hmm. memang inspirasinya memang dari ensiklik Laudato Si. Jadi bagaimana kemudian mendorong supaya sebanyak mungkin orang, khususnya umat Katolik begitu, mereka melakukan pertobatan ekologis. Jadi kalau Oh, bayangkan Mbak, kalau kita orang Katolik sedunia itu kira-kira 1,3 miliar, 1 dari 6 orang di dunia itu Katolik. Lalu kalau kita mau bicara tentang perubahan sosial, bagaimana kita memastikan dunia itu bisa menjadi jauh lebih baik? Konon itu kan dibutuhkan sekitar 3-4% menjadi masa kritis atau orang-orang inti dari seluruh populasi yang melakukan aktivitas. Jadi mhm. katakanlah kita mau mengubah 100 orang, itu minimal sekitar 3-4 orang itu bersedia bergerak dulu. Mereka ini menjadi penggerak utamanya. Nah, bayangkan gereja Katolik itu kan kira-kira 1/6 ya dari penduduk dunia. Itu kan sudah lebih dari 4%. Nah, bagaimana kalau kemudian kita menjadikan umat Katolik, seluruh umat Katolik itu masa kritis di seluruh dunia untuk memastikan bahwa kita punya bumi yang lebih baik, yang layak untuk diteruskan pada anak cucu kita. Jadi tujuan utamanya memang kemudian membangun kesadaran kritis di tengah umat Katolik begitu, untuk mereka Oke. melakukan mobilisasi umat Katolik begitu, untuk peduli pada hal seperti ini gitu. Oke, oke, siap, siap. Dimengerti, Pak. Pak, Ya, terus hubungan antara iman sama tanggung jawab terhadap lingkungan itu Bapak jelaskan definisinya seperti apa nih, Pak? satu, kita selama ini secara salah menghubungkan iman itu hanya relasi antara manusia dengan Tuhan. Ah, ya, ya. Sementara sebenarnya kita harus memasukkan kategori yang lain, iman, Tuhan, dan lingkungan atau dunia sekitar kita. Karena itu ruang eksistensi kita. Artinya kebaikan-kebaikan kita dan relasi kita kepada Allah itu kan hanya akan menjelma ketika kita punya medium. Dan medium itu kan kesatuan kita dengan dunia sekitar kita. Jadi yang namanya iman itu akan menjadi omong kosong kalau kemudian dia tidak menjelma menjadi tindakan baik kepada dunia sekitar kita, menjadi Mhm. tindakan baik, aksi baik kepada seluruh ciptaan misalnya. Jadi Laudato Si itu kan sebuah revolusi teologis sebenarnya, Mbak. Bagi saya Oke, Laudato Si iya, karena satu, dia memasukkan kembali. Dulu kan di dalam teologi-teologi konvensional kan manusia itu makhluk yang paling tinggi kan, ya. seolah-olah manusia paling tinggi. Tapi Laudato Si itu menempatkan manusia bersama dengan sesama ciptaan yang lain. Jadi menemukan kembali seluruh ciptaan yang lain itu sebagai sama-sama menampilkan juga pada tingkat yang berbeda-beda citra Allah, wajah Allah sendiri. Di setiap yang tercipta itu ada kehendak kasih Allah, itu ada pada setiap hal. Maka manusia itu sekarang seperti anak yang hilang, Mbak. Manusia diundang Allah untuk kembali bersatu dengan alam, gitu kan? Ya, betul, Kembali Pak. bersatu dalam Betul, satu keluarga betul. ciptaan Iya, itu. iya. Lalu Ya. itu refleksi pertama. Refleksi kedua, kita ya tadi menemukan kembali bumi itu sebagai rumah kita bersama. Jadi yang pertama manusia itu punya sesama ciptaan, kamu nggak sendiri loh. Yang kedua, bumi ini bukan tanpa batas, bumi ini adalah rumah kita untuk menghidupi kesatuan kita dengan Allah dan dengan sesama ciptaan. Kira-kira gitu sih, Mbak. Oke, siap dimengerti, Pak. Terus Pak, ini kalau Ya. ini teman-teman kalau yang sudah ikut pelatihan, udah di wisuda ceritanya, terus kegiatan sama program apa saja tuh yang sudah dilakukan oleh komunitas nih, Pak? Oh, banyak banget, Mbak. Saya Salah sampai satu bingung. apa salah dua deh, Pak? Jadi ya, jadi kan kita di nasional kita punya namanya apa tim kerja nasional gitu kan. Hmm. Nah, positioningnya kami itu kalau saya menyebut ya kami pelayan teman-teman lah gitu. Teman-teman itu ujung tombak perubahannya kan di tingkat akar rumput ya. Teman-teman ya di tingkat paroki, teman-teman di tingkat keuskupan itu yang menjadi ujung tombak perubahan. Jadi teman-teman pada tingkat pribadi mereka melakukan banyak sekali aksi, Mbak. Misalnya teman-teman di apa eh, ada teman yang kemudian dia menggerakkan apa tim kerja lingkungan hidup di paroki. Misalnya ada satu teman di Oke, Bandung dia menghidupi itu, saya ingin mendirikan tim kerja lingkungan hidup di paroki. Itu di banyak paroki yang kemudian mereka pasca pelatihan mereka menggerakkan tim kerja lingkungan hidup di paroki. Kemudian di tingkat keuskupan atau tingkat kota kita menyebutnya kan chapter ya, chapter kota gitu. Nah, mereka ini punya aktivitas yang tergantung masing-masing kebutuhannya apa di daerah itu. Misalnya hmm, ya, misalnya teman-teman di Lampung ini kan mereka dipercaya keuskupan untuk mengelola kayak semacam kebunnya keuskupan di tengah kota itu punya keuskupan punya lahan 2 hektar di tengah kota. oh, jadi Lalu kayak itu bukan memungut kayak botol-botol kosong, enggak, sampah Mbak, banyak ya? enggak. Iya, kayak di Hmm. Atma Jaya Jogja mereka
mendeklar kampus Laudato Si di Atmajaya Jogja. Kemudian teman-teman di STI Gantiaras di Lampung juga kemarin kita juga dorong untuk menjadi kampus Laudato Si. Lalu kita kan punya 8 sektor, Mbak. 8 sektor itu bidang-bidang strategis yang ingin diubah karena gereja itu kan punya banyak isu ya. Nah, tapi ketika dipetakan ada 8 aspek tuh. Yang pertama keluarga, pribadi dan keluarga. Yang kedua paroki dan keuskupan. Yang ketiga pendidikan Katolik. Yang keempat kesehatan. Kemudian ekonomi Laudato Si, ekonomi. Kemudian sektor apalagi tadi komunitas religius. Kemudian ada organisasi dan komunitas. Saya lupa tuh Mbak tadi ada berapa coba. Pokoknya ada 8 sektor itu. Sektor kesehatan, pendidikan segala macam itu. Nah masing-masing sektor juga kita dorong mengorganisir diri. Misalnya kemarin sektor pendidikan itu kerjasama dengan Majelis Nasional Pendidikan Katolik dan mitranya Komdik KWI, kita mengadakan webinar terkait dengan yang terbaru kemarin menyambut Paus Fransiskus. Jadi bagaimana mengadaptasi pemikiran-pemikiran Paus Fransiskus ke dalam lembaga-lembaga pendidikan Katolik misalnya. Jadi kemarin pesertanya lumayan sih Mbak, itu kalau 400 orang aja ada kemarin. Seri kita buat 4 kali webinar gitu, seri dengan Oke. pemateri beda-beda gitu. Ya kayak gitu ya. Kak Lili, misalnya nih anggota-anggota ini, misalnya mau join ke Laudato Si itu gimana caranya nih Pak? Ini kaum muda ini aktivitasnya apa sih? Nah, ini gimana caranya ini? Ya Banyak kalau yang kita bertanya nih Pak. ya kami yang jelas, nah ini ya Mbak, ini saya ini dari berapa hari ini HP saya nggak pernah berhenti Mbak, ya ampun. Apa ada kolaborasi dengan organisasi lain yang seperti Bapak bilang tadi ya? Oh banyak. Jadi kami itu kalau di KWI mitra kami kan itu nanti ya Pak ya, yang Heeh, kolaborasi saya dulu yang pendaftaran. Jadi kami ya, itu secara pendaftaran. resmi sebenarnya setiap orang yang declare ingin bergerak mewujudkan Laudato Si itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari gerakan. Jadi kita semua terbuka gitu dan tidak harus Katolik. Tapi memang kemudian kita semuanya punya semacam inisiasi namanya ya tadi pelatihan animator Laudato Si. Jadi itu tetapi siapapun yang mendaftar itu meskipun dia tidak lulus kan kita pakai learning management system segala macam Mbak. Kalau itu nggak lulus ya tetap mereka ini animator. Cuman yang Oh, ada bersertifikat ujiannya gitu Pak? nggak Ada, ujian sih Mbak. Ujian itu hanya milik Allah, milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami tidak berhak untuk melakukan ujian apapun. oke. Tapi memang ada tugas dan mengumpulkan tugas, Oh, refleksi. Lalu oh, berapa persen partisipasi kan kita ukur itu. Nah, mereka yang lolos memang kemudian dapat sertifikat. Ini oh, dari Sekretariat Pusat dari Roma sana sertifikatnya. Tapi yang tidak lolos itu pun itu sudah menjadi bagian dari kami. Jadi ini kayaknya kami akan membuka Mbak, momentumnya pas ya. Kita akan segera membuka kepada teman-teman siapa yang mau terlibat yuk gabung bersama oh. kami melakukan Jadi aksi melalui itu. medsosnya Laudato Si lah Iya, ya? iya, kita akan membuka itu, Mbak. Tunggu saja, Mbak. Tadi kami Siap, siap, siap. sudah ini, iya. Terus yang kedua tadi soal siapa bermitra ya, Mbak ya. Mm-mm. Ya, jadi kalau di tingkat keuskupan, tiap keuskupan kan beda-beda nih karakternya. Hmm. Misalnya kalau di keuskupan Bogor, mereka punya komisi ekologi. Otomatis bermitra dengan komisi ekologi misalnya. Di Keuskupan Agung Semarang, kami di bawah KKP, bermitranya dengan moderasinya bersama dengan Romo, Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Agung Semarang. Di Oke. Surabaya misalnya dan di Purwokerto bermitranya dengan PSE misalnya. Jadi itu tergantung keuskupan. Jadi kami itu datang ke keuskupan. Jadi biasanya kami ini Mbak teman-teman sudah ikut pelatihan itu, kami minta mereka berkumpul lalu minta mereka beraudiensi kepada keuskupan. Kami akan dimasukkan kemana gitu atau akan bermitra dengan siapa gitu sehingga karya kita itu sama sekali tidak lepas, tidak menjadi gerakan liar di keuskupan tapi kemudian terhubung dengan keuskupan gitu. Jadi misalnya kemarin teman-teman Balikpapan baru saja audiensi, teman-teman Medan bahkan sudah dapat satu sekretariat, ada satu Wah, bangunan hebat. dipasang oleh keuskupan, Paroki ya Pik belum nih, Pak. apa? Paroki Pik Padahal Bapak belum padahal pik masuk. loh Mbak, padahal pik loh Mbak. Itu planet lain loh Mbak, di Indonesia planet lain loh. Enggak loh, Pak. Ini sekarang Paroki Pik gede sekali loh, Pak. Udah mencapai Iya, ke Pik 2. berapa Mbak sekarang? Udah masuk ke Pik 2 juga, Pak, sekarang. Oh gitu, umatnya berapa? Makanya kita umat mungkin sekitar kalau di PIK sih sendiri sih kalau untuk paroki PIK mungkin sekitar 4.000 apa 5.000. Tapi banyak umat dari paroki lain tuh datang ke gereja kita untuk biasanya misa. Dan sekarang ada gereja Oh, lagi namanya Gereja Akita di PIK 2, Pak. oh yang baru dibuka belum lama ini ya? Iya, Mbak, iya. betul, Iya. betul. Nah, Bu, ayo dibuat Mbak. Nanti kan apa nyandanya kalau di paroki kan kemudian memang tim kerja lingkungan hidup atau tim kerja keadilan ciptaan kan di paroki gitu Ya, KKP paroki ya terhubungnya di benar-benar. sana.
supaya kita tidak menjadi gerakan apa yang dianggap di luar itu kan, kita pengen bermitra itu. Ya. Itu. Lalu Pak, kalau jika, ya Mbak, ya nggak apa-apa. Pak, ada ya, tantangan nggak, Pak? Tantangan utamanya apa ya, nih? Saya pengen tahu nih, Pak. Selama ya, di dalam, ya, pokoknya tantangan utama dalam komunitas dan Bapak bagaimana ya. menghadapi tantangan tersebut deh, solusinya apa gitu. Tadi yang mitra belum selesai Mbak, masih ada 2 lapis Oh, lagi. oke oke. Kalau dengan KWI, kemitraan kami dengan KKP PMP KWI, Oke. Komisi Keadilan Perdamaian, Paspal Migran dan Perantau KWI, kemudian Komisi PSE, kemudian Karitas, dan kemudian SGPP. Itu mitra 3. 4 lembaga itu yang menjadi mitra kami di KWI. Kalau di Oke. tingkat Asia, mitranya dengan Office for Human Development, FEBC, Federasi Uskup-Uskup Asia. Itu mitra kami di Asia. Kalau di tingkat dunia, mitranya dengan Discovery for Promoting Integral Human Development. Itu mitra di Tata Suci sana. Jadi kita Oh, masing-masing, ya, jadi kita semua terhubung pada tiap level gitu, Mbak. Kami anak-anak baik-baik lah, Mbak, gitu. Itu. Terus jawaban soal kesulitan, iya Mbak, hidup itu berat Mbak, ya ampun. Jadi Mbak, kami itu terus terang, eh, kami ini kan tim kerja itu kan terbatas ya. Tim kerja kami itu kan praktis yang benar-benar bisa bergerak itu kan sebenarnya sekitar 10 orang. Dan itu oh, tersebar, ya tersebar ada di Lampung, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Semarang, ada di, bukan, ada di Ambarawa, ada di Banjarnegara, saya di Jogja, dan ada yang di Surabaya, ada di Malang. Jadi kami itu setiap minggu kami bisa 2-3 kali Zoom meeting seperti ini setiap minggu mhm. untuk karena kami punya banyak sekali aktivitas, jadi kami untuk itu. Jadi problem utama kami sekarang memang kemudian bagaimana kita bisa memperluas lingkaran inti kami. Itu jadi memperluas karena kasihan teman-teman juga sudah super heavy duty gitu, Mbak. Lumayan Ini loh Pak, itu berapa ratus orang tapi hanya 10 inti ya Pak ya, 10 orang inti yang ngurus ya ya. kebetulan orang gila semua sih, Mbak. Jadi teman-teman itu iya. Jadi daya gerak teman-teman saya akui memang dahsyat gitu. Jadi berkat Tuhan nggak tahu dulu ketika kami ngumpul membuka open recruitment itu ternyata memang teman-teman yang punya kapasitas untuk make something big gitu dan apa daya getarnya tinggi, energinya tinggi, daya getarnya tinggi, spiritualitasnya udah nggak usah ditanyakan gitu kan. Jadi langsung teman-teman bisa speednya bisa banter gitu sampai sekarang gitu. Tapi kesulitan pertama itu, kesulitan kedua kami jujur kami memang masalah organisasi memang masih membangun Mbak. Artinya belum rapi sebagai organisasi dengan sektor, dengan kemudian mitra di tiap keuskupan dan semakin banyak juga simpul-simpul keuskupan yang ada itu kan kami butuh pendekatan yang lebih terorganisir gitu. Jadi kami itu sedang mencoba organizational development lah istilahnya gitulah kami seperti itu. Kemudian eh ya finansial jelas lah itu sudah itu kita tidak boleh mengeluh kan kalau soal itu kan Jadi itu ini perjuangan lah. finansial itu sumbangan atau memang ada dari Nah, paroki masing-masing Pak? enggak, kami selama ini fundraising, Mbak. Ah, Jadi jual jual kalender serius, kami jual oh, kalender, kemudian membuat webinar berbayar. oke. Ya, ya kadang-kadang kalau acara besar kami mengajukan proposal gitu, tapi mostly kami finansial kami cari lewat mandiri begitu. Kami buat webinar berbayar, kemudian kalender membuat buku, jadi kami membuat buku obor, diberikan obor, keuntungannya ya berapa lah, berapa ribu masuk gitu kan. Boleh tuh Pak Kayak gitu. bukunya tuh saya malah pengen tahu tuh tadi saya bilang, harusnya Ada dibikin buku, buku. iya ada buku Dalam sih Mbak, Ya, dicari di ya. obor, ya. Oh, di obor ya Pak ya? Nah, yuk. Jadi kami Bisa ya beli gitu yang online kita. nggak Pak? Sekarang kan sistemnya online Pak. Iya, bisa itu Mbak. Oke, nanti Udah ala setelah Datosi. kita ini boleh Ya, Bapak kasih tahu linknya. siap, siap, siap. Ya, Jadi kesulitannya itu internal kami sebagai organisasi, sebagai tim kerja terbatas sumber dayanya, karena kami kan juga punya kerjaan masing-masing kan Mbak. betul. Itu, Ada kerjaan ya, utama ya Pak ya. iya. Kemudian dari organisasi iya. Kemudian kalau dari luar sebenarnya nggak banyak sih Mbak. Artinya gereja sangat terbuka dengan kami. Jujur, ketika kita datang ke gereja baik ke KWI maupun di keuskupan, di paroki itu semua sangat terbuka. Jadi kadang-kadang malah kami itu sedang berpikir bahwa ini panennya banyak banget tapi pekerja sedikit gitu. Apa yang kami lakukan itu tidak mampu menjawab kebutuhan dari permintaan dari paroki, permintaan dari keuskupan segala macam. Kami merasa apa ya, kobol-kobol lah apa ya, istilahnya apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Need-nya sangat besar untuk itu dan mereka sangat terbuka. Misalnya ketika kami datang bertemu dengan Romo langsung
pastor gitu langsung oh ya nanti gini-gini segala macam, bahkan didukung segala macam. Oh. Itu sangat kita itu gereja relatif sangat kondusif. Nah, rintangan yang juga cukup kami rasakan adalah kami agak kesulitan menjangkau teman-teman yang muda, terus terang. Teman-teman Hmm. yang muda ini kita bisa mobilisasi lewat jalur pendidikan karena kami kebetulan banyak sekali yayasan Katolik yang terhubung dengan kami, suster segala macam kan kami Iya, punya iya. Saya lihat ada geng-geng Tarakanita juga ya, Pak ya? Tarakanita, BHK, pokoknya banyak Mbak. Iya, Jadi iya. kayak dan itu di seluruh Indonesia itu banyak banget teman-teman. Di Lampung itu mereka bisa mengerahkan ratusan. Kapan teman-teman di Lampung itu teman-teman Laudato Si Lampung itu Mbak mereka turun ke jalan Car Free Day, nyebar poster di jalan gitu anak-anak pelajar gitu. Aha, Apa Laudato Si Lampung itu Car Free Day kayak di Jakarta di GBK misalnya mereka pagi-pagi minggu pagi bawa poster bawa spanduk heeh. kampanye lingkungan hidup gitu atas nama gerakan Laudato Si Indonesia. Jadi kayak gitu, Oh, iya. oke. Nah, kami sedang berusaha menjangkau teman-teman muda gitu. Teman-teman muda supaya lebih banyak yang terlibat gitu. Pak Itu sih, bisa Mbak. ceritain dampak nyata nggak? Salah satu dampak nyata kegiatan yang selama ini dilakukan terhadap lingkungan sekitar, Pak. Salah satu aja. Ini udah kayak kegiatan sini, udah ke paroki ini, terus udah webinar, terus dampak nyata nih, Pak. Salah satu nih ke lingkungan sekitar tuh seperti apa, Pak? Yang paling dekat saya sendiri. Oke, oke. Ya, karena kamu mau bilang lingkungan enggak lah, mulai dari saya dulu lah. Paling Ya. tidak saya di rumah sekarang saya mencoba membangun gaya hidup yang lebih lestari, Mbak. Misalnya soal apa? Memilah sampah, kemudian membeli sesuatu yang tidak membuat sampah banyak, misalnya gitu kan. Oh, Jadi kalau iya. kita mau gaya hidup hijau itu kan ada tiga, Mbak. Sebelum barang itu masuk rumah, bagaimana kita menyeleksi Udah barang kita disortir. pakai, ya, seleksi barang apa yang kita gunakan, akan kita beli itu barang-barang ramah lingkungan, bagaimana kita menggunakannya di dalam rumah, dan bagaimana kemudian kita mengelola sisanya kan yang keluar di rumah kita itu. Jadi itu yang sedang saya coba saya bangun di sekitar saya pribadi begitu. Soal penggunaan listrik di rumah segala macam jadi jauh lebih lebih inilah. Kemudian kalau di sekitar cukup banyak, Mbak. Jadi kami sekarang banyak sekali simpul-simpul di paroki dan di stasi itu mereka mulai misalnya eh eh, pengumpulan sampah-sampah menjadi paroki-paroki itu banyak sekali itu jadi bahkan saya itu kemarin saya itu ada satu stasi kecil di Jogja bukan kecil stasi agak masuk gitu kan nah saya datang di situ pas acara itu kan tiba-tiba saya melihat stiker Laudato Si di situ ini siapa yang nempel gitu di bank pengumpulan botol bekas gitu di stasi itu ada stiker Laudato Si saya akan terpesona itu Pak saya umur saya belum pernah mencetak stiker ternyata Iya, teman-teman di iya. situ Mereka cetak sendiri. iya, dan tempel di situ dan ada spanduk tulisannya gambar itu. Ini gila ini teman-teman. Artinya amplifikasinya kan sampai di situ ya. Jadi gerakan-gerakan di akar rumput itu mereka teman-teman bergerak sendiri secara organik dan mereka macam-macam. Ada yang isunya karena kan kita ini kan satu apa ya? Kayak isinya kan macam-macam, Mbak. Ada yang memang fokusnya pada isu ekoenzim, ada yang fokusnya isu sampah, ada yang fokusnya di bidang pendidikan, aku fokusnya kesehatan, ada yang Hmm. fokusnya konservasi burung-burung, ada teman-teman yang hobinya jamu-jamuan, ada yang Oh, di iya, isu iya, iya. Jadi tidak kebencanaan. hanya Oh, sampah ya, enggak. Pak ya? Ya, Mbak, kami Iya, itu iya. rumah bersama. Laudato Si itu rumah bersama bagi semua orang yang ingin berkarya untuk ibu bumi. Misalnya Hmm. salah satu animator itu kan Profesor Pram misalnya. Beliau ini dosen di Atmajaya Jogja. Beliau ini salah satu pakar burung di Hah, Indonesia, Profesor. Nah, beliau ini hobinya tahu nggak ngapain, Mbak? heeh. Masa beliau ini masang kamera di mall-mall dipasang sendiri karena beliau ini seorang pecinta alam, hobinya naik gunung gitu. Profesor itu Oke, memasang kamera di mall itu hanya untuk memantau migrasi burung-burung di kota, oke. memastikan bahwa kota itu menjadi ruang hidup yang nyaman untuk burung-burung, untuk semua binatang Oh, yang lain, bukan hanya manusia. Itu kan gila, Mbak. Itu kan. iya, 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 iya. Jadi Oh, seorang saya pikir profesor hanya terus mereka ngambil sampah, terus apa ada yang nampung gitu kan? Apa enggak, Mbak. mereka di-recycle lagi, ada Enggak. ada Sampah memang itu disediain tempat lagi ya gitu? enggak sampah itu hanya satu aspek kecil gitu ya aspek yang cukup besar kan sampah sekitar kita ya tapi Kan banyak ya, yang Pak ya, ya pendidikan, pendidikan kesehatan. iya kesehatan misalnya bagaimana kemudian kita kemarin juga mengadakan eh, beberapa webinar terkait dengan bagaimana misalnya fasilitas kesehatan itu sebisa mungkin minim sampah misalnya tata kelola sampah apa B3-nya seperti apa penggunaan macam-macam lah intinya bagaimana supaya rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu sungguh-sungguh berdiri Laudato Si misalnya
Jadi kita kumpul Contohnya dengan apa, Pak? Kalau di rumah sakit apa jarum suntiknya nggak boleh dibuang sembarangan nih Dokter Yudi nah nih. kalau kalau konteksnya yang B3 kan jelas kita itu di luar kita ya Mbak. Ini kan jelas itu ada protokol tersendiri untuk B3 misalnya. Tapi soal apa? Soal penggunaan barang yang masih bisa didaur ulang, soal misalnya penggunaan energi di rumah sakit, soal misalnya eh apa ya? Banyak ya soal lingkungan di sekitar rumah sakit misalnya segala macam itu kan bisa dikelola ya. Oh iya, Penggunaan energi, ya buat cahaya segala macam kan bisa benar-benar. dikelola. Ya, Jadi itu. Sampai mungkin sampai pada pasien juga penggunaan lebih nyaman ya, pasien mungkin. betul, betul. Sampai misalnya pada misalnya bagaimana kita kembali misalnya ke obat-obatan yang dia lebih alami misalnya gitu kan. Oh Ya, sampai ke obat-obatan juga ya Pak ya? karena kami itu punya teman-teman yang memang farmasis juga, Mbak. Oh Iya, gitu, oh gitu. kayak gitu. Jadi Iya iya iya. ya, jadi banyak sih Mbak. Kayak sekarang kita sedang ada satu lahan di Kapencar di Wonosobo itu sedang dikelola juga dulu bekas lahan galian C. Itu sekarang kita sedang tanami, olah karena lahannya sudah rusak, kita harus olah lagi lahannya. Lalu kebetulan ada satu teman juga di tim kerja kami yang dia sangat jago sekali olah lahan. Sampai dia ketemu tanah macam apa langsung dia bisa buat Dia jamunya tanam, gitu. dia Langsung tanam. dia tahu bukan dia ketemu tanah seperti ini, oh ini butuh butuh kapur sekian di treatmentnya seperti apa dia langsung bisa mendefinisikan treatment itu sangat jago. Jadi kita Wah, mengolah lahan itu dari bekas galian C kita ubah menjadi tempat pertanian misalnya. Lalu kita juga sedang mendampingi desa di sana juga, Desa Rejo dan Desa Kemencar itu supaya menjadi desa yang mampu mengelola sampah secara mandiri misalnya, desa mandiri sampah misalnya. oke Jadi oke. ya, jadi banyak yang kita kita garap. Makanya tadi kita panenannya banyak sekali. Wah, terus Pak kalau misalnya kalau di pendidikan seperti apa Pak? Kalau di pendidikan? Ya, Contohnya Pak. pendidikan itu kan ada sebenarnya pendidikan itu ada tiga sebenarnya kalau saya lihat ya terus terang ya. Pertama yang paling dasar adalah kita selama ini itu kan membesarkan orang, mendidik peserta didik itu dalam kultur dan budaya yang tidak ramah lingkungan. Artinya anak-anak itu kan dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang lingkungan, kalaupun tidak pendidikan, tapi lingkungan melatih mereka menjadi pribadi yang konsumtif. Nah, Ah, bagaimana sekarang kita sejak dari dini melatih anak menjadi pribadi yang ekologis. Jadi di mana kita merubah kurikulum, membangun kurikulum yang bisa membangun kapasitas si anak ini supaya mereka ini menjadi pribadi yang ramah lingkungan soal bagaimana menggunakan energi di rumah, bagaimana mengolah sampah, bagaimana membangun gaya hidup yang lestari. Jadi membangun gaya hidup mulai dari yang paling dasar, dari apa anak peserta didik itu sendiri. Jadi membangun manusia ekologis itu yang paling dasar. Intinya di situ sebenarnya. jadi berarti Kemudian harus masuk ke guru sekolahnya itu juga dong ya iya, Pak? iya. Makanya Hmm, dari situ dibutuhkan kemudian soal misalnya perubahan kurikulum, perubahan pengembangan ya. lingkungan sekolah, melatih guru-guru, membangun habituasi di lingkungan sekolah, segala macam, sampai pada bangunan fisiknya misalnya. Gitu Wah, kan? ternyata luas sekali Itu ya, Pak, ya. Wah, banyak banget, kalau saya Mbak. tidak Banyak ngobrol, saya banget. tidak tahu loh, Pak. Saya pikir Laudato Si cuma mengurus sampah. Enggak. Kami itu, Mbak, kami Ternyata itu luas sekali loh. luas sekali. Kalau Iya, di iya. tingkat global, di LSM kami sekitar di tingkat global gitu, kami melakukan, kami kan selalu hadir di COP juga, pertemuan KTT, pertemuan tingkat tinggi yang kemarin di Dubai, COP 28 itu juga representasi dari Laudato Si Movement itu juga hadir di sana, kita punya delegasi di sana. Dan jadi pada tingkat diplomasi global juga terlibat. Dan kita sekarang sedang mendorong gereja-gereja supaya melakukan divestasi dari gereja kan punya investasi ya banyak kita nggak usah kan lah pokoknya gereja kan nggak usah menutup mata lah Iya, bahwa gereja iya. juga punya investasi gitu kan investasi tidak kepada misalnya produk-produk yang tidak ramah lingkungan jadi mendorong gereja melakukan divestasi dari bahan bakar fosil misalnya jadi Hmm. misalnya gereja Katolik di Filipina itu kan berhasil mendorong 5 bank besar di sana untuk mendorong membuat komitmen supaya bank-bank besar ini tidak melakukan investasi di bisnis yang tidak ramah lingkungan di Filipina Hmm. bisa loh Mbak. Iya. Dan Oh, beberapa lembaga besar di Jerman, di Inggris segala macam mereka sudah gereja sudah melakukan declare bahwa mereka sudah tidak akan lagi investasi kepada perusahaan-perusahaan yang tidak ramah lingkungan. Sampai segitunya Mbak. Itu kan pusing juga itu Mbak. oh. Iya, 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 Ya, iya, iya. gitu. Ya, terus penggunaan mungkin bahan-bahan di dalam gereja juga mungkin harus ramah lingkungan ya, Pak, ya. Sangat sangat harus Mbak, sangat harus. Artinya kalau kita gini Mbak, kalau kalau kita itu kan ingin menjadikan, kalau doa itu kan berharap ruangannya paling suci, paling bersih ya Mbak ya. Kita pun Betul.
Kita membuat tanda salib itu kan simbol dari kita pembersihan diri juga kan dengan air segala macam. Maka ruang yang ada itu kan di ruang doa dan ruang doa itu kan juga harus disucikan kembali. Seperti maka kayak rahim itu kan sebuah satu ruang yang suci. Maka gereja kan juga seperti rahim. Gereja juga harus menjadi ruang yang suci dari segala sesuatu yang merusak ciptaan yang lain, merusak karya kasih Allah. Maka gereja sebagai bangunan, gereja sebagai sebuah komunitas juga harus menjadi rahim tempat seluruh karya kasih Allah itu menemukan martabatnya yang paling indah sih Mbak. Itu sih Hmm, menurut saya. iya, 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 iya. Ya, Oke, oke. Pak, ada nggak sih pesen nih buat kita yang di sini sama masyarakat luas lah, terutama terkait dengan tanggung jawab kita terhadap alam. Pesen lah Pak, supaya kita nanti ini tersampaikan nih. Walaupun kita sering dengar, tapi mungkin cuma lewat doang nih Pak. Pengen diingetin lagi nih Pak. mulai yang dari sering yang langsung gembira atau yang agak serem dulu. Ya, boleh. Yang mana aja dulu Pak. Ya, jadi supaya teman-teman semua ketahui, jadi biomasa organik mamalia besar di dunia yang masih ori, yang masih berada di alam liar itu tinggal 4%, Mbak. Oh, Artinya kita melihat jerapah, kita melihat kuda nil, kita melihat gajah, harimau segala macam itu tinggal 4%. waduh, Yang ntar anak cucu 90, kita udah iya, susah iya, melihat ya. betul. Yang 96% itu adanya manusia dan ternak manusia. Hmm. Ya, bahkan kalau Mbak mencari cucak rowo, burung cucak rowo yang ada di alam, itu tidak ada. Mereka adanya di penangkaran, Oh, yang di pedagang-pedagang burung. Artinya alam liar itu semakin hilang gitu. betul, Jadi ketika betul. alam liar ini hilang, maka seluruh penyangga kehidupan manusia termasuk keanekaragaman hayati itu juga akan runtuh. Nah, cara kita sekarang hidup sebenarnya sudah melampaui daya dukung bumi. Kita sekarang itu setiap tahun jatah yang seharusnya anggaran neraca ekologi selama 1 tahun itu kita habiskan bulan Agustus. Selama 1 tahun kita menggunakan cara orang hidup sekarang seluruh dunia itu sebenarnya kita menggunakan 1,7 bumi. Mhm. Artinya melebihi kapasitas bumi untuk menopang kita. Yang 0,7 kita ambil dari mana? Dari masa depan dong, dari Mhm, anak betul. cucu kita dong, gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi sebenarnya gimana kita tidak punya anak cucu kalau kita hanya mewariskan dunia penuh sampah pada mereka, gitu kan. Betul, betul, Pak. Kita Itu. nggak mikir ya, kita mungkin anak cucu, Iya, cicit, aduh, mungkin udah iya. nggak bisa ngelihat ini lagi ya, Pak ya, kuda Nil Nggak ya, bisa, Mbak. seperti Nggak apa. bisa, Mbak. Mungkin Nggak dia bisa. lihatnya Mereka hanya melihat itu di museum, itu iya, bagian iya. dari masa lalu, mereka hanya mendengar kisah-kisah itu. Kita mengalami dan kita bersyukur kita mengalami kisah yang luar biasa. Tapi anak cucu kita itu hanya akan melihat kemurahan hati Allah itu sebagai konon loh, Mbak. Dulu Hmm, katanya dunia itu indah loh, dulu iya, iya, katanya dunia dongeng Allah ya, itu luar dongeng. biasa. Iya, Iya, dongeng iya. loh. Itu. Nah, cerita seram yang kedua adalah dunia ini pernah 5 sampai 6 kali kiamat. Aha. Peristiwa besar yang kemudian menghabiskan 95% populasi dunia. Di kiamat terakhir itu pada waktu itu letusan super volcano Toba 95.000 tahun yang lalu. Danau Toba itu meletus dan populasi dunia manusia waktu itu kira-kira tinggal 5.000 orang di seluruh dunia. Dari situ berkembanglah populasi manusia yang lain. Nah, sekarang kita berhadapan dengan satu dunia akan memasuki kiamat yang keenam. Dan kiamat ini adalah satu-satunya yang berasal dari perilaku makhluk hidup di dalamnya. Dan makhluk hidup itu bernama manusia. Kalau kita tidak merubah gaya hidup kita, dunia akan berakhir. Bumi tidak membutuhkan kita, tapi kita membutuhkan bumi. Bumi tidak punya cara lain, Mbak, untuk melahirkan kehidupan-kehidupan baru. Iya, Pasca kita iya. mungkin nanti akan muncul makhluk-makhluk lucu dengan telinga besar warna biru yang jalannya ucuk 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 gitu kan. Pasca kita gitu kan. Tapi kita tidak punya lagi hak untuk berada di sana gitu kan karena kita Tapi sudah merusak lagi ini bumi. Pak, mungkin ada bumi lain Pak, seperti planet Mars mungkin Pak. Itu Ya, gimana tuh menurut pendapat Bapak tuh? Katanya ada bisa di planet Mars itu mungkin ada kehidupan. Ya mungkin sekarang ada tuh, Pak. ya, saya percaya bisa, Mbak. Karena dunia begitu besar dan pasti juga kemurahan hati Allah selalu membuka untuk itu. Tetapi kalau kita bicara konteks kemanusiaan, kita kan berurusan dengan nyawa 7 miliar orang gitu, Mbak. Ya, ya, Ya ya. kan? Artinya kita bisa bicara banyak mengatakan bahwa manusia bisa migrasi kemana. Please deh, Oh, jangan mimpi deh. iya, iya. Kamu mau buat apa dengan memigrasikan 7 miliar orang dari bumi dunia yang tidak lagi bisa menopang kehidupan manusia gitu. Betul, betul. Jadi lebih realistis bagi saya secara pribadi untuk merubah gaya hidup kita sekarang, mulai dari sekarang. Mulai Karena dari diri kita sendiri ya, Pak ya. iya, mulai dari diri Betul. kita. Mbak, sekarang kalau Mbak ke pantai utara Jawa, di banyak Mhm. tempat
itu abrasi, air laut sudah naik, ada yang sampai 1 kilometer loh Mbak, di Oh, pantai utara Jawa. Iya, itu teman-teman Caritas, segala macam PSC, segala macam Regio Jawa, fokusnya itu sekarang di pantai utara Jawa. Karena abrasi luar biasa besar. Abrasi karena apa? Karena perusakan apa pantai kan, perusakan vegetasi pantai misalnya. Juga karena kenaikan air laut, kenaikan perubahan pola apa iklim, lalu menyebabkan apa perubahan pola ombak segala macam itu. iya, iya, Nah, iya. kita Oke. sudah di dalam bencana, Mbak. Sebenarnya. Kita sudah dalam bencana. Jadi, Oh, Kak, tapi ini benar-benar masalah serius sih Pak ya sebenarnya ya. ya kalau nggak serius ya boleh aja sih, Mbak. Itu kan pilihan ya. Serius nggak serius kan Serius sih. pilihan. Tetapi Ya, sebenarnya itu yang real dihadapi. ya, Jadi sebenarnya persoalannya ada di depan, bukan hanya di depan mata. Kita di dalam masalah itu. Hanya kemudian betul. kita maunya sadar atau tidak. Itu aja. Jadi tinggal kita menjadi pribadi yang sadar atau pribadi yang tidak. Gitu. Iya, benar Itu. Pak, saya setuju. Pak, saya pengen tahu Itu. nih Pak, sebenarnya apa sih yang menginspirasi Pak Lili ini untuk terlibat dalam upaya menjaga lingkungan nih? Padahal ini digaji nggak nih Pak sebenarnya Pak? Saya pengen tahu Pak. Hal yang yang gaji ya siapa? Jadi kok Kami Bapak tetap. mau loh sampai terlibat begitu jauh gitu loh. Dan ini udah terlihat nyata gitu loh. Maksudnya ya Ya, dunia udah melihat gitu kan. Aksi nyata terutama waktu misa paus di GBK itu wah ya, akhirnya kita mengenal Laudato ya, Si apa gitu kan. ya, Nah, ya. ini apa nih yang menginspirasi Bapak nih untuk terus gitu? Inspirasi yang mau agak religius atau enggak religius, Mbak? Coba yang non religius sama religius deh Pak, saya pengen tahu. Saya pengen belajar nih dari Pak Lili. Ya, yang pasti kalau yang non religius ya karena memang real kalau kita tidak bergerak sekarang, sebenarnya sekarang pun kesempatan kita sudah sangat tipis. Kalau kita tidak bergerak sekarang ya kita sama sekali nggak punya masa depan. Paling tidak, meskipun saya tidak selamat, saya bisa menyelamatkan generasi-generasi sudah saya. Iya, betul Jadi betul Pak. apa yang saya lakukan sekarang, saya harus mempertimbangkan apa yang terjadi dengan generasi kita 7 sampai 8 generasi ke depan. Itu alasan yang paling tidak tidak religius. Alasan yang religius, Mbak, biar agak kudus gitu. Eh, kita itu tidak hanya diundang untuk berbahagia bersama-sama dengan Kristus, tapi diundang juga untuk berjuang bersama-sama dengan Dia gitu. Kita tidak hanya diundang untuk bersyukur dan mengalami kebahagiaan bersama dengan Allah, tapi kita diundang untuk ambil bagian bersama-sama menderita dengan Allah gitu. Jadi kepada kita diserahkan tanggung jawab besar untuk merawat kehidupan. Kepada kita diserahkan tanggung jawab besar untuk eh, menjadi sesama pencipta, kita co-kreator dengan Allah. Maka bagaimana kita melakukan tanggung jawab itu? Nah, itu aja sih Mbak. Jadi bukan hanya berbahagia, saya juga ingin disalib bersama Kristus itu aja. Ya, hebat Gitu. Pak. Jadi misi Bapak tuh sepertinya tidak hanya relasi dengan Tuhan ke atas, tapi ke samping juga Ya, ya, Pak ya. Iya, karena tadi Mbak yang namanya iman dan spiritualitas dan iman itu bukan hanya relasi pribadi saya secara private dan egois dengan Allah, tidak. Relasi saya dan relasi iman dan spiritualitas saya itu pasti relasi segitiga antara saya Tuhan dan dunia sekitar saya gitu kan. ya. Itu sih Mbak. Setuju Iya. sih Pak. Terima kasih banyak loh Pak. Saya Maaf hari loh Mbak ini kalau kemana-mana. terima kasih Pak. Bapak pasti sibuk sekali untuk kesediaan waktunya untuk kami Siap berkenalan Mbak. dari Siap Paroki Mbak. PIK. Ya, sehingga kami dapat mengenal Ya, lebih jauh apa itu gerakan Laudato Si Indonesia. iya, Kami juga kita berharap dengan perkenalan ini juga bisa menggerakkan hati teman-teman untuk iya, bergabung bersama merawat siap. Ibu Iya. Pertiwi ya Pak ya. Mbak, saya punya pesan satu boleh nggak Mbak? Boleh boleh Pak, silakan. Karena Mbak kan di PIK ya. Berarti kan Ya, pesannya harus khusus kan kalau ya di PIK. boleh boleh. Iya. Ya, akan Jadi kita sampaikan Pak live ya, nanti. Ya, jadi jadi bagaimana caranya supaya kemudian kita mulai mencari metode-metode kita bicara tentang ekonomi ekologis gitu. Bagaimana kemudian kita mencari kemajuan-kemajuan ekonomi itu dengan sesuatu yang ramah lingkungan. Bagaimana kita mengubah struktur bisnis kita, merubah model bisnis kita menjadi model bisnis yang tidak hanya lestari, tetapi membuat bumi lebih baik untuk anak cucu kita gitu. Jadi oke. karena selama ini modal ekonomi kita itu dihadirkan di atas asumsi bahwa dunia itu tanpa batas, bahwa kita bisa mengambil segala sesuatu tanpa batas. Maka yang penting sekarang bagaimana kita merubah praktek ekonomi kita
menjadi praktek ekonomi yang lestari, bahkan bisa memulihkan bumi kembali gitu. Ya, Itu sih sip, Mbak. Pak. Oh, yang Kan peak misalnya kalau yang biasanya naik mobilnya yang satu keluarga misal 5 orang, ya bisa lah ya sekarang dikurangin ya Pak, ngurangin polusi itu mungkin salah satu ya ya Pak yang seperti ya itu. kalau di PIK kan mungkin bisa jalan kaki atau naik sepeda satu keluarga kan seru juga kan Mbak. Oh iya betul Satu betul Pak. keluarga naik sepeda kan Itu seru juga itu. akan disampaikan. Kalau di Jogja pada masih banyak yang naik sepeda ya Pak ya? Iya kan? Jogja enggak juga sih Mbak. Oh enggak ya? Itu keprihatinan saya adalah kenapa kemudian misalnya kan kalau kita ke gereja bersama-sama toh paroki tidak sangat jauh, kecuali Jakarta mungkin sangat jauh ya, tapi Ya, di banyak tempat paroki itu kan masih terjangkau ya, kan satu keluarga sambil olahraga minggu pagi ke gereja pulang lagi itu kan secara family juga menguatkan, secara lingkungan juga ramah, hemat ruang juga ya ya kan, betul kayak gitu. betul. Aduh Ya besok saya naik sepeda lagi deh Pak. itu mimpi agak jelas sih Mbak, tapi semoga aja sih, siapa tahu ada yang denger itu juga gitu kan. Ya siap pasti nih Pak akan kita siapkan kok Pak. Siap 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 Pak, siap. terima kasih banyak loh Pak. Nanti kan Ya, Bapak terima temanya mau kasih Mbak. dijadikan buat ini ya bulan kitab suci hari bulan bulan Iya, nasional bulan ya? kitab suci Mbak. Iya, di Ya rumah iya biasa lah Mbak, lingkungan gitu. iya iya Ya, iya. Bener. iya pertama-tama Tadi kan seumat lingkungan. ya benar Pak. Mm-mm. Dokter Yudi Iya. ada tambahan nggak buat Pak Lili nih yang sudah nyediain waktu buat kita nih? Ya, dari saya sih luar biasa nih Mas Lili ini satu apa ya hero di zaman saat ini ya, di zaman now. Karena ya kita tahu bahwa keprihatinan terhadap lingkungan hidup itu memang harus muncul dari hati gitu ya. Iya, Karena iya kalau Pak. kita lihat di di lifestyle manusia-manusia zaman sekarang itu mungkin tidak banyak yang seperti Mas Lili gitu, yang care, yang peduli terhadap lingkungan hidup. Karena kita mungkin juga sudah terbiasa dengan pola hidup konsumerisme. Kita hanya konsumen, konsumen aja, tapi nggak pernah merawat gitu. Pokoknya Iya, beli, buang gitu iya, ya. iya, Berpikir mengenai bagaimana daur hidupnya, bagaimana merawat supaya ini iya, bisa berkesinambungan jangka panjang. Nah, itu yang saya rasa kita belajar banyak dari Mas Lili gitu. iya, Memang iya. betul ini dari waktu di GBK itu saya udah dicolek-colek sama Mbak Agustin ini Mbak Mas Lili nih. Siapa? Ini suster siapa ini? Pakai pakai topi caping gitu kan. Iya, Tapi mungkin kita nggak punya kesempatan untuk berkenalan lebih jauh karena memang waktu itu kita naik bus. Jadi mau nggak mau iya, semuanya harus betul, betul. berjalan bersamaan gitu. Jadi ya Iya, akhirnya saya mencari taunya belakangan gitu. iya. Mudah-mudahan belum terlalu basi lah topiknya gitu ya. Siap. Belum Pak, ini Ya, kayaknya baru momentumnya baru naik Iya, ceritanya lagi. ini karena lagi karena panas. karena semua mata melihat aksi nyatanya Pak gitu ya. Selama ini Oh mungkin iya, mengenai Laudato Si udah banyak dibahas di mana-mana, iya, tetapi iya, aksi nyatanya itu yang mungkin belum terlalu terlihat gitu. iya, Kita belajar iya, banyak dari sini. iya, Terima iya. kasih banyak Mas Lili Siap, untuk siap waktunya. Pak. Ya, Ya, mau menggarisbawahi satu hal Pak. ya, Kami Ya, kami punya prinsip no hero. Artinya kita sebuah komunitas yang tidak berharap seorang pun menjadi pahlawan. Kami berharap bahwa setiap orang dalam komunitas kami menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri dan bagi dunia sekitarnya begitu. luar Jadi biasa. semua orang, semua penggerak tidak boleh. Maka saya sangat bersyukur kemarin ketika wartawan melakukan wawancara, itu yang muncul banyak sekali wajah. Ada bapak ibu, ada suster, ada anak-anak SMA yang keluar kan wajahnya banyak sekali kemarin. ya, ya. Ada pensiunan diwawancarai dan karena semua orang harus bergerak gitu. Jadi semua orang Ya, harus menjadi pahlawan bagi dunia sekitarnya. Gitu sih, Pak. baik. Terima kasih banyak waktunya Mas Lili. Siap, Ya, siap, Pak siap, Lili nanti kita ke Jogja kita kontak ya Pak ya. siap, Ya, siap, siap. Ya, siap, Mbak. siap. Siap, Kita siap, bisa siap. kulineran bareng gitu di Ya. Jogja. Siap, siap, Pak. Siap, siap. Terima kasih Makasih ya sekali. Pak Lili ya. Oke, Ya, matur terima nuwun, kasih, Mas Sore, Bu Lili sampai Agustin. jumpa Ya. waktunya.